Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, insyaallah Allah muliakan. Pembahasan yang pertama kali ini, insyaallah kita akan bahas tentang ma'rifat. Karena ma'rifat adalah termasuk salah satu esensi yang paling dasar dan wajib kita pelajari. Karena ini adalah penentu yang sangat penting dalam esensi ketauhidan kita, sehingga semakin dalam ilmu ma'rifat kita, semakin tinggi pula tauhid kita. Adapun sebaliknya, semakin rendah pengetahuan kita tentang ma'rifat kepada Allah, dan semakin rendah pula keimanan kita, sehingga dorongan ibadah kita dalam sehari-hari akan terlihat semangat tidaknya tergantung daripada esensi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menumbuhkan dorongan itu, coba kita sekilas untuk membahas tentang ilmu ma'rifat. Adapun pembahasan pertama kali ini, kita akan sedikit kupas tentang bagaimana makna ma'rifat bagi kita agar paham dan sehingga menjadikan dorongan kita kepada Allah untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Adapun ma'rifat secara bahasa artinya mengetahui atau mengenal. Sedangkan pengertian tersebut dapat diperdalam lagi, dapat lebih jauh lagi. Apa sih ma'rifat sebenarnya? Ma'rifat itu adalah sebuah alat atau cara untuk mengetahui atau mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya yang berupa makhluk-makhluk ciptaannya. Sebab dengan hanya memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya, kita bisa mengetahui akan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu yakin dan paham betul bahwa tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah lah yang menciptakannya. Walau sekecil atau sebesar apapun yang ada dalam dunia ini, semua itu pasti ada yang menciptakan. Dan siapa lagi yang menciptakan segala macam makhluk tersebut kecuali hanya Allah lah yang mampu melakukannya. Tanda-tanda adanya Allah sudah jelas terlihat di sekeliling kita. Bahkan diri kita, adanya kita, keberadaan kita di dunia ini. Mungkin setiap hari kita bisa melihat terbitnya matahari dari ufuk timur dan kemudian tenggelam di ufuk barat. Satu kali pun tidak pernah terbalik. Kita juga bisa melihat betapa indahnya bulan dan begitu gemerlapnya bintang-bintang yang bertaburan di malam hari. Semua itu yang menciptakan dan mengatur peredarannya Allah lah. Siapa yang tak mengenal Allah lewat tanda-tanda kekuasaannya, ia termasuk sebuta-buta manusia. Bukan buta matanya, akan tetapi buta hatinya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan matanya yang buta. Terus apanya? Walakin ta'mal qulub. Tetapi mata hatinya yang buta. Di mana? Allati fis sudur. Yang berada di dalam rongga dada.
Sedangkan yang berada dalam rongga dada itu adalah hati. Adapun cara memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa makhluk-makhluknya bukanlah sekedar dengan menggunakan penglihatan lahir saja, tetapi harus mulai tunjang dengan penglihatan mata batin atau dengan penglihatan hati. Dipikirkan, diresapi. Dengan apa? Dengan pikiran yang jernih, bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang pernah disabdakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, i'budillaha ka'annaka tarahu." Hai Abu Dzar, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Tapi bila kamu tidak melihat Allah, maka yakinkan hatimu bahwa Allah melihatmu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kerjakan. Buta mata belum tentu bencana, tetapi buta hati sudah pasti akan mendatangkan siksa. Karena apabila manusia sudah menderita penyakit buta hati, selama ia belum mendapatkan cahaya ilahi atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa petunjuk kebenaran, maka selama itu pula ia akan tersesat di jalan kebaikan. Maka selama itu pula ia akan tersesat dari jalan kebaikan. Bukan jalan menuju surga yang ia tempuh, melainkan jalan ke neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi 'ama, dan barang siapa yang buta hati di dunia ini, fa huwa fil akhirati 'ama, maka itu merupakan gambaran ia buta pula nanti di akhirat. Wallahu sabil, dan bahkan mungkin lebih sesat daripada. Setelah kita mengenal dan mengetahui akan keberadaan Allah, apakah lantas pengenalan dan pengetahuan kita tersebut berhenti sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Akan tetapi lebih daripada itu, kita sebagai hamba dan sebagai salah satu makhluk ciptaannya, maka sudah sepatutnya apabila kita senantiasa mengabdikan diri secara bulat dan utuh semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda bagi orang yang bermakrifat kepada Allah bahwa ia senantiasa bersandar dan berserah diri kepada Allah semata. Adapun yang telah dan yang akan terjadi pada dirinya selalu ia terima dengan baik. Ia terima dengan penuh keridhaan. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, ia akan selalu bersyukur. Dan sebaliknya, apabila ia mendapatkan musibah, dan ia pun terima dengan sabar. Orang yang demikian itu percaya bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kebaikan bagi dirinya. Sebab tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali ada manfaat atau hikmah di balik peristiwa tersebut. Selain itu, orang yang bermakrifat kepada Allah tidak pernah menyombongkan diri sebagai makhluk yang lemah dan tanpa daya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ia pun akan selalu mencari jalan untuk lebih dekat kepada Allah guna mendapatkan pertolongan, perlindungan dan karunia.
apapun yang dapat menghalangi jalannya untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah, ia akan singkirkan jauh-jauh daripada lubuk hatinya. Seperti sifat serakah kepada dunia, kikir, sombong, ria, dan berbagai sifat tercela yang lainnya. Adapun menurut seorang ahli yang terkenal, itu ahli tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Baghdadi, bahwa seorang belum bisa dikatakan sebagai ahli marifat kecuali dirinya telah memiliki sifat-sifat, diantaranya mengenal Allah secara mendalam hingga ia seakan-akan dapat berhubungan secara langsung dengannya. Yang kedua, dalam beramal selalu berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah sesuai dengan sunnah Rasulullah, bukan atas kemauan dirinya. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah dalam hal mengendalikan hawa nafsunya. Yang keempat, merasa bahwa dirinya adalah kepunyaan Allah dan kelak pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memiliki sifat-sifat keempat ini, maka kita bisa dikatakan sudah termasuk golongan ahli marifat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Zainani. Adapun menurut pendapat imam lain, seorang pengarang kitab Al-Ihya Ulumuddin yang bernama Syekh Al-Ghazali, ketika seseorang ingin bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin paham betul, ingin benar-benar mengenal Allah, maka diwajibkan 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama, diwajibkan untuk mengenal siapa dirinya terlebih dahulu. Dari mana asal diri kita? Siapa yang menciptakan kita? Yang kedua, mengenal siapa Tuhannya. Karena ketika seorang sudah mengenal siapa Tuhannya, maka pasti ia akan selalu mendahulukan kewajiban, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengenal dunia. Setiap tindak tanduk dalam kehidupan keduniaannya tidak akan pernah melanggar aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Yang keempat juga mengenal akhiratnya. Apapun yang ia perbuat, yang ia tuju, yang ia harapkan, semata-mata untuk mengejar akhirat, semata-mata untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan terakhirnya akan terjadi, itu akan terjadi di akhirat nanti. Sehingga dia mengenal betul perbedaan antara urusan dunia dan akhirat. Sehingga dia dalam segala tindak tanduk perbuatannya akan selalu ditujukan untuk tujuan akhiratnya, untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian 4 hal yang diutarakan oleh Syekh Imam Al-Ghazali ketika diri kita ingin benar-benar mengenal siapa Allah atau ingin bermakrifat kepada Allah. Maka 4 hal itu perlu kita dalami, perlu kita pelajari. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, dan masih jauh dengan harapan Anda semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti terus pembahasan yang berikutnya, insya Allah akan dilanjutkan
dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Untuk itu kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat, sehingga di dunia akhirat kita mendapat keselamatan, kebahagiaan menuju keridhaannya. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.